Oke, shalom semuanya, selamat ya kapanpun kalian nonton. Pokoknya sekarang aku tag-nya di malam hari. Aku tag di malam hari dan ya sudahlah, dan selamat datang di podcastku. Dan otomatis narasumbernya akan selalu sama. Harapannya akan selalu sama, tapi besok kalau ada yang beda lagi kita nggak tahu ya. Dan kita di kali ini bakal ngomongin tentang etika dalam menghadapi orang yang lagi susah, berduka, atau apalagi ya, baik itu karena kehilangan atau ada keluarganya yang sakit seperti itu. Nah, karena ngomongin seperti itu, karena kita juga ya dari lingkungan yang rohani gitu kan. Nah, kalau saya yang ngomong, kalau aku yang ngomong kan nggak valid tuh, kan gue anak setan gitu kan. Nah, ini yang aku panggil anak Tuhan gitu kan, calon apa ya, orang yang akan menjadikan air menjadi anggur gitu kan ya, dan melakukan mujizat-mujizat lain. Nah, kita panggilkan ancuk ngangkat cendak bangke, evangelis atau apa nih, pastor atau apa ya? Atau PDP, pendeta muda, atau PDP, pendeta pembantu atau apa ini? Aku pendeta melawak. Oh iya, sudah bisa dikatakan pendeta tuh mas? Belum lah. Belum anjir. Oke, ya sehat ya. Puji Tuhan. Beda. Dari cara ngomongnya pun udah gimana ya, udah anak Tuhan banget, beda sama aku gitu kan ya. Oke, kita mau ngomongin tentang apa ya, etika untuk ngadepin orang yang lagi berduka atau susah gitu kan ya. Nah, tapi ini berdasarkan dari kisah kita berdua. Tapi dan ini fokusnya dari sudut pandangku, dari ceritaku. Kenapa harus pakai sudut pandangku? Bukan karena kisahku lebih menarik daripada dia, tapi apa ya? Mungkin dia sedikit mendapatkan privilege gitu kan ya di keluarga besar kami, dan juga di apa namanya ya, circle kami gitu kan ya, dimana dia mungkin mendapatkan sikap yang jauh lebih baik dan lebih enak dibandingkan aku dan papa gitu kan ya. Sikapnya itu beda banget gitu. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Di sini kita akan mulai dengan sharing tentang apa yang kita alami, kita berdua dan bahkan keluargaku alamin selama 2 tahun 4 bulan terakhir gitu kan ya. Yaitu ya, kalau misalnya kalian pada ngikutin Instagram kami gitu kan ya, kalau aku di @david_veno, kalau kamu gimana? Yeskiel Cahya. Yeskiel Cahya, @yeskiel Cahya ya. Oke. Kalau misalnya kalian ngikutin Instagram kami sering banget post terkait dengan ya kehidupan keluarga kami, terutama dalam bagaimana kami mendampingi mamah kami yang sakit di sejak Maret 2018, dimana mamah kami menjadi korban tabrak lari dan menderita trauma otak ya. Namanya trauma otak bukan sih? Iya. Katanya papa trauma otak namanya gitu kan ya, dan seperti lumpuh gitu, dan ya sekarang kondisinya sudah makin turun gitu kan ya. Dan apa ya, mau jelasin juga pasti ya ini nih apa yang akan aku sampaikan, pasti karena aku akan ngomong, kok kalian kok ngomongnya kayak gitu sih, kayak nggak ada iman, kok ngomongnya kayak gitu sih, jahat banget. Nah, tapi ini kondisi nyatanya gitu, dimana mama kami kondisinya sudah semakin buruk dan ya sudah tinggal kulit sama tulang lah gitulah ya. Kayak gitu. Oke, sharingku lebih tepatnya. Oke, kita mau ngomong tentang apa yang kami alami selama 2 tahun 4 bulan, yaitu dimana kami semua itu harus mendampingi mamah yang sakit seperti itu. Mamah sakit karena apa, sudah lika-liku, dan kami melihat bahwa pengalaman 2 tahun 4 bulan terakhir ini menjadi momen dimana perasaan kami campur aduk, dan apa ya, momen dimana ya kalau misalnya kalian lihat postingan terakhir dimana
postingan terakhirku per tanggal berapa sekarang? Lupa. Sekarang tanggal 20 ya? Sekarang tanggal 20 bukan sih? Oh ya tanggal 20 benar. Sekarang tanggal 20 Juli 2020 ya, dimana ya ini menjadi momen untuk kami sebenarnya untuk jadi makin dekat ya, sebenarnya semakin dekat secara keluarga, karena kami dulu parah banget sih gitu. Nah kami ya, kalau dari pengalamanku, kenapa aku ingin menceritakan tentang pengalamanku, karena apa yang aku lalui dan papa itu sama, dimana kami mendapatkan banyak penghakiman dari banyak orang, dan ya dia diposisikan sebagai pribadi yang paling berdosa atas kejadian yang menimpa mama gitu. Jadi rasanya kalau misalnya kami lelah, kami stres dan lain sebagainya karena ngurusin mama, kayak ya kamu pantas mendapatkan itu, kayak misalnya kita pantas mendapatkan itu. Dan seperti kalau misalnya kami sakit pun kayak ya syukurin kalian ngunduh, kalian apa ya, menuai apa yang menjadi apa yang kalian sering lakukan ke mama kalian, ke istri kalian gitu. Jadi sebenarnya yang ya tanpa kalian hakimi seperti itu, kami juga sudah merasa, kami berdua, terutama kami berdua sudah merasa bahwa kami orang sangat berdosa dengan mama gitu loh. Ya bagaimana beliau jadi stres, mama jadi stres dan lain sebagainya, ya kami berdua turut andil di situ gitu loh. Nah ya bahkan jujur apa ya, karena saking terhakiminya dan lain sebagainya, ada momen dimana kita hampir bunuh-bunuhan ya bro ya. Iya, jadi hampir bunuh-bunuhan gitu loh, kami berdua gitu loh. Jujur kami hampir bunuh-bunuhan sampai ya mungkin banyak yang tahu aku kalau emosian dan lain sebagainya ya. Ada pedang tuh ya, ada pedang tak tuding kayak gitu, tak tuding itu tak arahin gitu lah, tak arahin ke arah Yayan gitu, sampai kayak gitu. Nah ya sampai sebegitu itunya ya, mencekamnya ya kehidupan keluarga kami selama ini. Jadi proses yang luar biasa banget ya, campur aduk semuanya. Tapi jujur kalau nggak ada itu semua, kami nggak bisa belajar pentingnya apa ya, saling melindungi satu sama lain, saling tahu kondisi hati masing-masing gitu kan ya. Nggak ada niatan untuk melindungi satu sama lain dari omongan nggak enak banyak orang gitu loh. Nah di sini sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya sangat menggangguku, terutama aku pada saat aku mendampingi mama gitu loh. Dan sebenarnya ini apa ya, mungkin kalian merasa ini sesuatu hal yang wajar dilakukan, tapi jujur sebenarnya ini nggak etis, dan kayak kalian nggak ya, kalau orang lama ngomong kayak orang nggak sekolah gitu loh ya. Bad habit yang dianggap baik, dan itu apa ya, namanya budaya itu kan udah jadi culture gitu ya gitu loh. Dan itu sudah disepakati banyak orang gitu loh. Budaya itu kan sebenarnya sesuatu yang diulang-ulang, dianggap baik, lalu ya sudah dilakukan turun-temurun. Dan itu yang aku rasain, padahal itu jelek banget, bangsat banget sumpah. Aku ngomong di sini nggak apa ya, ngomong kotor ya, karena kami nggak, kalau misalnya kalian suka mau like, monggo like, subscribe, share semuanya monggo. Kalau nggak suka ya sudah gitu, urusan kan mau dislike atau gimana. Yang penting di sini kami cuma pengen menyampaikan apa yang kami pengen, dan apa ya, kalau misalnya kalian ya paling nggak kalian tahu lah apa yang ada dalam pikiran kami gitu. Kalau misalnya itu bisa berdampak pada perubahan pola pandang kalian, ya syukurlah gitu lah ya. Nah, oke. Dalam hal mendampingi mama itu sebenarnya ada beberapa hal yang apa ya mungkin niatnya mengasih, tapi itu jujur nggak etis banget. Pertama adalah aku tuh menemui orang yang apa ya, ceritanya tuh pengen menenangkan, tapi satu sisi juga kayak menghakimi gitu. Sebagai contohnya adalah ada keluarga yang ngomong udah nggak apa-apa, udah
mama kayak gini emang ya mau gimana lagi, karena dulu kamu nakal, karena kamu susah diatur. Maksudnya, dan itu kejadiannya bener-bener H+1 kejadian mama kecelakaan gitu loh. Sebelum sebelum masuk apa tuh operasi yaitu sore itu. di hari dimana mama mau operasi malamnya, sore malamnya gitu. Dan itu paginya kan kami yang bingung dan lain sebagainya. Ada yang nyeletuk kayak gitu loh. Saya kayak hello gitu loh. Maksudnya orang berkonflik dalam keluarga itu adalah suatu hal yang biasa. Gitu loh. Dan yang membuat itu jadi itu karena kami memang semuanya keras gitu loh, suaranya juga keras. Kan semuanya pengen ada niatan baik, tapi mungkin karena perbedaan apa ya, mama dari generasi mana, aku dari generasi apa, cara penyampaian nggak masuk, ya udah rame gitu loh. Kayak kalian nggak, orang yang ngomong kayak gini saya kayak ya mungkin kalian sudah membiasakan ke anak kalian ngelawan dikit dianggap durhaka gitu kan ya. Jadi mungkin anak kalian merasa ya, untuk orang yang merasa seperti ini, yang merasa tak sindir ini, mungkin sekarang mungkin anak kalian mungkin diem-diem aja, tapi jujur aku yakin cara mereka mendidik anak-anaknya itu atau cucu-cucu kalian gitu kan ya, aku yakin ya model-model kalian yang seperti ini nggak mungkin diadaptasi ke anak mereka, aku yakin banget. Nah maksudnya adalah come on gitu loh, ini ada orang berduka nih ya, ada yang lagi sedih nih ya. Maksudnya ya mulutnya nggak kayak gitulah gitu loh. Masa aku dalam kondisi kayak gitu aku mau ngelawan kalian? Ini terkhusus untuk orang ini ya, karena orang ini adalah pribadi yang aku tahu sukanya cuci tangan gitu, kayak Pontius Pilatus lah kalau di Alkitab gitu kan ya, suka cuci tangan. Contoh kasusnya itu adalah jadi kami pernah waktu rumah kami masih di Pelemkejut Ngejayan, keluarga pada ngungsi nih di rumah kami gitu kan ya. Ada satu orang keluarga yang tidak mau menjadikan rumahnya untuk jadi tempat ngungsi juga. Nah maksudnya ada ya dengan segala galannya mereka, tapi mereka banyak ya apalah ya, kayak nggak mau tanggung jawab gimana, bantunya cuma ngasih kasur doang atau gimana. Tahu tuan rumahnya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena salah satu yang ngungsi melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Kalian cuma manusia ini cuma ya kayak nggak ada tanggung jawabnya, nggak berusaha untuk apa sebagai orang yang tertua atau gimana. Maksudnya kayak lu juga kayak tai gitu loh, ngapain kayak, maksudnya tuh hal yang seperti ini tuh juga membuat keluarga kami jadi ribut gitu loh. Kenapa kamu seperti manusia yang nggak ada salahnya cuma hanya karena kamu suka cuci tangan lalu pergi diem. Maksudnya kenapa kamu menghakimi orang yang sedang berduka pada saat kamu juga menjadi salah satu penyebab keluarga kami ribut gitu loh. Dan kondisinya seperti itu, ya sudah, kalau kita semua sama-sama berduka ya sudah gitu loh, ngapain harus pengen terlihat baik kayak gitu. Nah itu poin berikutnya, ada orang-orang yang pengen mencari keuntungan pribadi, yaitu pengen terlihat baik. Nah ini yang nyebelin nih. Selain yang ini ada juga yang ya mungkin yang karena si manusia satu ini calon pendeta gitu kan ya, jadi dianggap orang paling baik gitu loh. Terutama dalam beberapa tahun terakhir itu kan, 2 tahun terakhir pas sebelum tahun 2018 kan, dia kan nggak banyak di rumah nih, kebanyakan di asrama, ya kan, wajib asrama ya. Yang banyak di rumah kan aku, mama, papa gitu loh. Wajar dong kalau misalnya yang ada masalah kami bertiga. Kalau ada dia mesti dia juga bakal buat masalah sebenarnya gitu loh. Tapi karena di situ cuma ada kami bertiga, ya sudah gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Responnya ada yang sampai gimana ya? Ngomong ojo niru masmu. Gila. Ojo niru masmu gitu. Bapakmu. Ojo niru bapakmu, maksudnya. Dan itu keluarga sendiri, dan kami tahu orang yang ngomong kayak gini kondisi keluarganya itu ya nggak jauh beda dari kami gitu loh. Maksudnya ya hancur juga, cuma nggak di blow up gitu loh, cuma kalian pendiam aja gitu loh. Atau mungkin orang-orang member keluarga yang lainnya mencoba menutupi itu gitu loh. Ada yang apa ya,
keluarganya ada yang selingkuh atau gimana gitu kan, bisa-bisanya kayak gitu. Ada juga yang apalagi ya, nah ini ada orang yang sok-sokan pengen ngerawat dia supaya dia jadi pendeta yang baik. Ada nih ya, ada tuh. Maksudnya itu kayak pengen menyiapkan dia menjadi pribadi yang baik, tapi dengan cara menjelek-jelekan aku dan papa, terutama aku gitu loh. Maksudnya itu kayak come on gitu loh. Kalau pengen menjadikan si anak satu ini jadi pendeta yang baik di masa depan, nggak, caranya nggak gitu anjing gitu loh. Maaf ya aku ngomong kasar nggak apa ya, podcast gue gitu, maksudnya nggak gitu anjing gitu kan. Masa lalumu juga sumpah serem anjing. Bahkan pernah aku pelayanan di salah satu gereja gitu, nggak usah, bukan salah satu kegiatan, dan ada satu orang nih pernah dekat dengan keluarga kita juga nih, ditanyain orang lain dari gereja tertentu gitu kan, kok ada dia itu maksudnya ya orang yang cari muka itu tadi, loh kan dia kan, nggak usah deh, padahal itu adalah di skandal masa lalu yang membuat dia dikeluarkan dari gereja itu gitu loh. Maksudnya come on gitu loh, ini ada orang berduka, kalian malah bisa-bisa baru berduka, baru meratapi apa ya, dirinya yang merasa paling berdosa, merasa paling apa ya, iya kayak gitulah. Bisa ya kan, mungkin kalian akan ya katakan, coba dibayangin deh, kalian habis berantem sama orang yang kalian suka lah, atau kalian sayangin, kalian cintain, dan beberapa hari kemudian orang yang kalian sayangin itu kena bencana, kalian pasti akan merasa kayak berdosa, ngapain kayak kemarin ada ribut gitu loh, bisa aja kemarin jadi kepikiran dan lain sebagainya, jadi dia kecelakaan atau dia ada celaka lain gitu loh. Dan aku baru ngerasain itu gitu loh, men, tolong dulu. Dan bahkan ada yang apa ya, ada yang oh ya, ada yang cari keuntungan juga nih, anjing juga nih. Jadi itu kan kami kan punya orang di keluarga besar yang apa ya, ya bisa dikatakan yang selalu dimintain tolong lah dalam hal ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Maksudnya adalah, dan beliau adalah pribadi yang sangat tidak suka jika saudaranya atau salah satu dari orang tua kami itu diperlakukan tidak baik, bahkan oleh anaknya gitu loh, bahkan oleh anak dari saudaranya itu, atau kami berarti gitu kan, atau generasi kami lah. Nah itu bisa-bisanya loh anjing gitu loh, bisa-bisanya buat fitnahan supaya satu pribadi yang apa ya, sebenarnya itu baik banget, tapi karena sudah ya namanya sepuh dan banyak pikiran dan gampang gak terimaan kayak gitu, aduh bisa-bisanya buat fitnah. Kalian tahu gak fitnahnya apa? Jadi ceritanya aku dianggap ngusir, kami kan baru aja pindah ke sini tuh kejadiannya, pindah ke sini kami dikatain ngusir papa kami. Nah ada kan, kami dianggap ngusir papa kami, cuma ngasih kesempatan papa untuk nemenin mama selama 2 jam lalu ngusir. Dan ini orang gila gitu, maksudnya gak ada otak anjing. Maksudnya adalah kami dalam posisi dimana kami butuh papa gitu loh. Kalau kalian tahu kondisinya adalah papa dalam saat itu ya, karena papa udah merasa tua dan capek pikiran dan lain sebagainya itu, penyakit banyak ya maksudnya pengen supaya meringankan pikirannya dia, lalu hidup dengan siapa gitu kan, pengennya seperti itu. Tapi kami pengennya papa sama kami gitu loh, biar bisa sama-sama dampingin mama, nemenin mama. Tapi bisa-bisanya dong dibuatin fitnahan kayak gitu anjing. Supaya apa? Supaya member keluarga kami yang apa, yang baik satu ini terpengaruh dan jadi musuhi kami berdua gitu loh, terutama aku. Soalnya yang dikatakan ngusir-ngusir tuh aku kan, anjing kan, bangsat gitu ya.
Tai lah gitu loh maksudnya. Dan ini semuanya ini keluarga besar sendiri gitu loh. Maksudnya kayak nek kowe wong liya ki ora masalah ngono lho, sumpah. Aku cuma perlu mengabaikan kamu gitu loh. Tapi kalian tuh keluargaku sendiri gitu loh, keluarga besarku sendiri, tapi kok aduh ada kayak setan semua gitu loh. Belum lagi ada yang mempengaruhi lainnya, dianggap kayak wah ini karena Veno durhaka nih, ini Veno mundur dan lain-lain. Tai lah kau ini gitu loh. Itu loh. Jeleknya kalian itu, hai keluarga besar, tahu nggak? Ya nggak tahu ini dari kubu mama atau apa gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang apa ya melakukan kesalahan gimana dikit di masa mudanya, kalian serang nih, kalian habis-habisin nih. Kalau gagal, mereka beneran gagal, kalian makin injek-injek. Kalau kalian sukses, kalian dengan tanpa malunya kalian ngemis duit sama dia, kan anjing itu kan bangsat gitu ya, ketai gitu loh, nggak punya malu gitu loh, gila. Ini curhatku ya, aku saking emosional, bukannya aku dendam untuk gimana gitu, tapi setelah aku pelajari, kalau sekarang aku kalau ngerespon mereka yang paling ya cuma aku tawain, tapi jujur dalam pembelajaran etika, jujur etika kalian di mana gitu loh, kalian tuh udah jujur ya, ini yang melakukan semua itu generasi yang sepantaran papa kami gitu, maksudnya ya generasi orang tua kami lah, orang tua gitu kan ya. Maksudnya kalian tuh udah lama hidup dari kami, lebih banyak asam garam, kalian lebih tahu tentang etika, harusnya lebih tahu tentang etika, sopan santun dan lain sebagainya. Kalian lebih berpengalaman dalam melihat apa ya, menghadapi orang yang berduka karena kalian lebih sering melihat keluarga kalian besar kalian dan lain sebagainya berduka. Kok kalian bisa-bisanya kayak gini, kan anjing gitu loh. Bangsat ini. Ini nanti di-share ke teman-teman gereja nggak apa ya? Berani nggak nih? Ya mau intinya ya dari awal kita nggak mungkin kasih kayak attention gitu aja, warning gitu kan ya, warning gitu gimana ini bakal jadi satu konten yang apa ya, ya bisa keras gitu kan ya. Ya dikatakan ya bukan untuk apa ya, kita tujuan awal itu kita bukan kayak benar-benar mendidik dan lain-lain, itu di luar ekspektasi kami. Iya, kami cuma pengen kalian tahu apa yang ada dalam hati kami, pikiran kami terkait dengan ya pengalaman kami mendampingi, dan episode sekarang adalah mendampingi mama kami gitu loh. Ini yang kami rasain gitu loh. Ya selain itu ya juga ini sih ya, semoga dengan kayak dibikinnya podcast ini tuh jadi kayak model apa ya, trauma healing terkhusus kan podcastnya Mas Veno ya, dimana ini jadi kayak trauma healingnya dia dengan kayak gini, dia ngungkapin ini bukan berarti dia kayak dengan omongan kasar dan lain-lain seperti kayak mencoba mungkin masalah, enggak, tapi ini juga kayak merilis gitu. Tidak semuanya itu, tidak semua orang dengan memendam masalahnya dia atau memilih diam itu adalah solusi terbaik untuk healing gitu loh. Nah, caraku untuk menyembuhkan apa ya, luka dan lain sebagainya, aku harus mengungkapkan ini gitu loh, karena aku sudah terlalu lama ya terlalu diam gitu loh, dan memang aku adalah tipe manusia yang seperti itu. Mau kalian ceramain dengan sesuatu yang terlihat rohani pun ya aku orangnya seperti ini. Kalau nggak tak ungkapin ya aku akan gila gitu loh. Kalau aku gila, kalian juga akan tambah nyangkem yang makin menjengkelkan juga gitu loh. Belum tentu kalian akan iba dan lain sebagainya. Iba pun pasti juga pasti endingnya pasti akan dia pasti kok belum sembuh luka batinnya, pasti dia belum mengampuninya dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Pasti akan seperti itu gitu. Oke, jadi dan itu yang bisa aku share terkait dengan apa ya, pengalamanku gitu. Nah, sekarang
aku minta pendapatmu Mm-mm. yang kamu juga mungkin kamu juga merasa kamu pasti juga ya walaupun nggak secara langsung kena tapi kan mungkin kamu ada cerita tapi aku pengennya kamu fokus pada kamu kan diajari juga untuk gimana caranya ngadepin orang berduka nih dari keilmuan yang kamu dapat gitu kan ya. Kita ngomongin teori aja ya teman-teman ya. Habis ini kita ngomongin teori gitu loh. Kalau misalnya memang aplikasi di lapangannya susah ya itulah kehidupan gitu loh. Nggak pernah ada yang namanya kalau bagiku nggak pernah ada yang namanya karena ini kita kehidupan sosial tidak mungkin satu teori itu bisa untuk menyelesaikan semuanya gitu loh. Karena kehidupan sosial kita beda dengan kehidupan sains di mana atau matematika di mana satu rumus bisa untuk semua gitu loh. Untuk semua kasus soal yang sama gitu loh. Satu soal kasus yang sama gitu di seluruh dunia. Tapi kalau kehidupan sosial seperti ini, kehidupan keluarga dan lain sebagainya, satu teori nggak bisa untuk nyelesain satu masalah di tempat yang berbeda-beda gitu. Oke, gimana bro? Ya, tanggapan dulu sebelum itu. Ya tanggapannya, ya aku senang sih, maksudnya dalam hal ini. Nah, ini yang ternyata kalau teman-teman pengen tahu apa tentang apa yang ada di dalam otak sama hatinya kakakku ini sampai dia maki-maki. Jujur aku kayak tadi itu nahan ketawa, bukan kayak nahan gimana karena biasanya kami itu lebih dark loh, kami bercandaannya itu bercandaan kami gelap banget terlalu gitu. Gelap ya, karena apa ya, kami bukan dari awal kami gelap, cuma kami dari pengalaman-pengalaman pahit itu yang membuat kami kayak mengolahnya semua itu dan kami coba berdamai dengan masalah kami itu, jadinya bercandaan kami jadi gelap. Iya, bukan karena kami nggak ada etika, tapi ya sekali lagi manusia berbeda-beda ya. Kalau misalnya ada yang cara healingnya seperti kami, ya sudah gitu loh, jangan disamakan semuanya jadi sama gitu loh. Ya Aisun tadi menanggapi itu ya, pertama memang aku jujur tadi cuma ketawa di pembahasan yang kalian yang lebih tua apa itu maksudnya adalah mesti punya pengalaman melihat orang berduka maupun mengalami kedukaan itu dan bagaimana kalian merespon itu. Tapi gini mas, iya bro, dalam apa ya prakteknya maupun teori yang aku dapetin di konseling pastoral, di pendampingan pastoral yang aku pelajari, konseling krisis di kuliahku, itu belajar bahwa ya ternyata ada suatu kecacatan, bahwa ada suatu kayak apa ya, hal yang kita tidak sadari itu masih menjadi sesuatu yang sifatnya culture, udah bukan bad habit lagi, itu udah jadi culture yang mungkin cacat loh, dimana di saat orang dimana semuanya sudah setuju bahwa oke itu enggak normal-normal aja gitu kan ya. Ya itu sebenarnya ya aku sempat ada luka tentang ini juga sih. Pertama tentang materi proposalku yang sebelumnya ditolak itu kurang tentang itu. Itu nggak usah dibahas. Sama ada yang aku mengalami itu juga, dimana di saat orang berduka, yang orang berduka, tapi di saat yang sama itu kita hadir, kita berempati, kita hadir, tapi kita nggak murni hadir dalam hal apa ya, artian holistik, keseluruhan dalam diri kita, termasuk diri kita ragawi ini sama hati kita, seluruh apa tuh namanya, kayak pendengaran, aspek hidup bahasanya yang biasa ya, maksudnya yang apa tuh dengan keseluruhan diri, maksudnya totalitas tuh gimana sih. Nah kebiasaan orang hadir gini, aku contoh pertama pakai contoh adik sepupu kita yang bule meninggal, bule tahun 2016 sebelum aku masuk teologi itu, bule meninggal. Nah, adik itu berarti anak ragil di keluarganya mama. Aku lihat sampai ya aku juga mengkritik pendetanya itu juga, bukan mengkritik, kayak dia itu pendeta ya, member keluarga pendeta, tapi bukan pendeta yang ngasih khotbah di acara penghiburan, itu bukan gitu. Iya, karena member keluarga aja gitu. Ya itu juga, tapi aku juga melihat pendeta jemaatnya mungkin juga seperti itu juga. Ada juga tuh. Di mana aku lihat, tapi aku baru menyadarinya saat aku kuliah, yang dapat mata kuliah itu, mata kuliah pendampingan pastoral dan lain-lain ini.
Sudah Wewe. Berarti kamu sempat merasa bahwa itu sebenarnya hal yang biasa-biasa aja gitu. Sebelum kamu mempelajari Sebenarnya enggak, aku bukan pribadi yang kayak gitu. Aku kok menilai disimpan diriku, dulu atau tak gimana? simpen sama aku ngasih pertanyaan. Kalau Sebenarnya tepat nggak sih? tepat gak sih? Dan di saat aku mencoba di posisi kayak adik sepupuku namanya Danang sama Elsie gitu. Dono sama Elsie. Nah, dia tuh nah, dia tuh aku lihat di situ ya sama Om Yosua namanya, bapaknya. Ya, di saat didatengin kayak gimana kamu yang berduka ya, kayak Om Yosua. Sabar, sing sabar. Gusti Yesus iki tansah berkahi awakmu. Pokoknya yang kata-kata positif di mana kamu mencoba menghibur dia dalam artian penghiburan klise. Nah, selain itu kayak wis rasa bingung. Gusti bakal kayak Tuhan akan menyertai lah. menyertai. Kayak kamu bojomu Bu Yekti itu nggak bakal jauh-jauh. Bu Yekti itu bakal bersama Tuhan. Dia sukacita gini bla 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 bla. Saya bingung. Aku mikir kan, pantas gak ya waktu aku datang berduka, entah itu orang yang di konteks keluarga yang ada yang meninggal, ada yang dia sakit parah kritis kayak yang aku alamin mamaku. Etis gak sih? Nah, aku saat aku dapat mata kuliah ini, aku belajar bahwa yang perlu kita lakukan pertama kali itu bukan hadir untuk kita menceramai like pastor, nggak kayak gitu. Tapi walaupun kamu adalah pastor, nah, tapi pendeta itu juga memiliki beberapa hal tugasnya. Kalau aku dari kacamata pendeta ya, dari apa yang kamu dapat gitu kan. Pendeta tuh menjadi melakukan 3 role. Nah, aku bahkan pakai bahasa Indonesia toh, tak campur. Role ki bahasa Inggris. Iya, maksudnya untuk yes, peran. Ya, peran. Untuk peran. Dia tuh as a pastor iya, di dalam dia menyampaikan khotbahnya iya. Dia sebagai konselor dalam artian apa? Di saat ada yang berduka, dia nggak memposisikan dirinya sebagai what is imam ya. Ya itu aku lupa bahasa Inggrisnya imam itu apa. Nah, itu imam bukan. Lalu ada 3-nya tuh apa ya? Dia menjadi pastor, dia sebagai konselor, dia sebagai apa? Aku lupa, satunya lagi lupa. Nah, kita harus tahu nih memposisikan diri, walaupun kita itu di saat itu kita sebagai pendeta jemaat atau pendeta dari keluarga besar maupun kita sebagai pelayat, kita minimal tahulah etisnya di saat kita berduka, kita menghadiri acara kedukaan orang tuh kita harus gimana sih? Pertama, yang aku mempelajari itu adalah ya kita hadir sebagaimana kita hadir di dalam level aku berduka, kamu berduka, aku gak berduka. Aku di sini datang untuk berduka karena kehilangan orang yang aku cintai, tapi aku di sini berduka juga sebagai kawanmu, dimana melihat kamu lagi berduka yang sedang kehilangan. Aku memposisikan diriku, kita sama-sama berduka. Aku siap untuk menemani kamu. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah kita memberikan apa ya? Ya, ucapan itu juga baik. Hanya coba kita pikirkan, coba kita refleksikan dalam diri. Jadi apa yang kita omongkan jangan sampai itu omongan yang klise. Jadi gini loh. Kayak ya, kalau misalnya di handphone kayak template gitu lah, ya. Cuma tempelan doang. Tempelan aja. Jadi kayak semisal kamu berduka, ya udah kamu datang, ya terus berduka cita iya. Tapi jangan sampai apa yang kita omongkan itu hanya sebagai ya tempelan semisal kamu yang berduka ya. Fen, aku ini yang contoh yang salah ya. Aku sedih kayak apa tuh? Aku ikut berduka yo. Bu Asih gini. Aku bingung ya, aku ya stres ya ibu gini. Pokoknya kamu harus kuat, pokoknya gini. Kamu harus tabah gini. Gitu. Dalam artian gini, apa ya? Terkadang tuh lucu bahwa kamu cukup hadir aja, kamu ngomong aku tuh berduka, aku di sini menemani kamu dalam kedukaanmu, itu sebenarnya udah cukup, sangat cukup. Atau minimal cuma
jabat tangan. Kalau sekarang nggak bisa, cuma ya gimana ya, pokoknya cuma turut berduka, selesai. Nah itu dalam artian bahwa yang dibutuhkan pertama adalah kehadiranmu untuk menjadi teman berjalan, teman apa ya, seperjalanannya dia. Aha. Nah itu tidak lebih dari itu. Karena apa? Semisal ini kamu dalam kondisi stres, kamu lagi didatengin orang terus kamu dijejeli, dimasukin. Oh, misalnya lagi stres ngurus skripsi, ya kamu tuh harus cepat selesai. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Kamu harus mengandalkan Tuhan, karena tuh masa depan pasti ada, dan kamu pasti kalau kamu mengerjakan harus doa dulu supaya kalau kamu mengerjakan tuh pasti dapat pencerahan. Itu benar sih, cuma kamu perlu beberapa step ngomongin itu setelah kamu benar-benar dekat sama pribadi itu. Nah, ujuk-ujuk ya mendadak kayak gitu ya. Nah, itu yang kami alami, itu yang adik sepupuku alami itu loh. Dimana aku mikir bahwa gila ya. Ini menjadi budaya, ini dimana kita harus memutus budaya itu guys. Dalam artian bahwa ini kita merusak psikis orang loh. Dia aspek spiritualnya hancur karena ya dengan kita keterpisahan, baik dia yang meninggal, dia terpisah secara nggak apa, dia ya kembali lagi ya, kayak dia terpisah yang benar-benar kayak yang bule itu dia meninggal, atau yang aku sama mamaku, aku terpisah dalam aspek fisik dan beberapa aspek lainnya. Nah itu tuh apa ya, lakukanlah dirimu, jika kamu memposisikan dirimu seperti kamu juga kamu memposisikan orang berduka tuh kayak kamu memposisikan dirimu di situ. Kita lagi berduka lah, kita yang berduka di situ lah. Nah kayak gitu, dalam artian ya ayo kamu posisikan dirimu apa adanya. Kita nggak usah sedih, kita percaya saja. Itu next berikutnya, itu next di saat gini. Jadi yang aku tambahin ya, di saat kamu udah benar-benar kayak mulai apa ya, jadi kalau orang berduka tuh stepnya adalah biarkan dia untuk berduka secara total, biar dia meluapkan emosinya dan lain-lain. Makanya di dalam kayak kita orang berduka biasanya dikasih waktu 30 hari, berapa hari untuk kayak 10 hari atau 30 hari untuk merenungkan dulu, kayak meratapi. Itu buat apa? Ya kita meluapkan emosi kita meluapkan apa tuh namanya, kedukaan kita. Kalau kita, dalam artian ke ekstrim pun kita dalam kayak meratapi itu kayak kita menghujat Tuhan, kita kayak stres dengan semesta yang terasa tidak adil. Ya walaupun yang sebenarnya menghujat Tuhan dan sebagainya juga sebenarnya salah. Cuma ada waktu secara manusiawi kita butuh kayak gitu dulu gitu loh. Dan biar yang kalau aku nangkapnya adalah biarin dia kayak gitu dulu kok, dan pasti akan ada waktu dimana oh kemarin aku salah, ya sudah gitu loh. Jadi biarkan manusia itu melakukan kesalahan dulu gitu loh. Nah lanjutnya adalah di saat si penduka itu sedang berduka, kehadiran kita lebih baik sebagai kayak menjadi pendengar. Semisal dia butuh untuk kita sebagai pendengar, ya sediakanlah diri kita. Tapi semisal dia nggak butuh, semisal aku lagi berduka dan kamu mencoba untuk menjadi pendengar tapi aku lagi nggak butuh kamu, ya udah nggak usah mencoba untuk masuk lebih dalam, enggak. Karena apa? Si penduka itu orang yang berduka itu, penduka itu bosan dinyok. Ya itu bahasa studi ya. Wow. Kok doa nggak diterima ya? Ya orang yang berduka maksudnya. Itulah. Itu kan kalau disingkatnya cok. Anjing. Nah itu ya orang yang berduka itu dia ada fase-fasenya di mana ya kembali lagi dia meluapkan emosinya, lalu di saat dia coba nih dari tingkatan emosinya segini, dia coba luapin semua sampai dia full, kayak seberapa dia lelah dan dia butuh orang untuk menjadi partner, dia membutuhkan Tuhan untuk masuk dalam ruang hatinya. Nah itu dia baru akan mempersilahkan, ayo Tuhan masuk, ayo teman-teman orang tertua, ayo masuk untuk apa ya, untuk berdiskusi denganku, untuk ya minimal untuk menjadi wadah buat aku untuk bisa memulai untuk speak up lagi, untuk mau untuk apa ya,
memulai kehidupan yang baru dengan lebih ke aku bekal kepahitanku. Nah seperti itu, lalu kita masuk, tapi masuknya juga ada etikanya guys. Jadi kayak nggak langsung ujuk-ujuk kita yang langsung speak up masukin jejeling, enggak. Kita murni sebagai pendengar yang baik, kita berempati di sini adalah menyediakan diri, baik semua indera kita mainkan, tapi murni kita mendengarkan itu. Dan di saat kita diberikan waktu untuk ngomong, jangan sampai kita menjadi pribadi yang menggurui, tapi kita belajar seperti kita setara. Ayo kita belajar bareng. Jadi kayak misal aku lagi berduka sama kakakku nih, misal dia yang berduka, kakakku berduka. Nah aku di sini nggak memposisikan aku lebih tinggi dari dia, tapi aku berduka sama-sama belajar nih. Nah gimana perasaanmu? Oh kalau dari pengalamanku aku kayak gini loh. Kalau dari kira-kira kamu gimana menyikapi yang aku alamin dari pengalaman dukaku? Oh mungkin ada kesamaan, tapi mungkin dalam kondisi yang aku berduka ini aku sedikit mengalami gejala-gejala ini loh, ini. Nah ini ada diskusi enak. Nah sehingga nanti dia kayak mulai kayak dari traumanya dia bisa kayak mulai build up dirinya itu loh, membangun dirinya. Pasti kayak ada masanya gitu. Ada masanya, dan itu nggak bisa kayak ujuk-ujuk kamu harus segera kayak ini ya. Aku yang semester lalu kayak yang proposalku ditolak itu temanya bahas ini, dimana ujuk-ujuk kita langsung masukin kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh kayak meratapi ini lama-lama, kamu harus segera move on, bergerak, kamu harus segera gini. Itu memang bener guys. Tapi maksudnya gini loh, kalau aku bisa menanggapi di situ, biarkan itu jadi keputusan hati sesuai dengan kesiapan sih orang yang berduka atau yang sedih itu, gitu gak sih? Ya sama ini, orang berduka tuh memiliki kerentanan hati yang berbeda-beda. Ada yang dia masa healingnya kayak mungkin ada yang 1 bulan, ada yang kayak papa pernah terbuka sama aku terkait ini nih pengen cerita tentang papa nih, tentang neneknya. Jadi tentang ibunya papaku yang dulu meninggal. Papaku nenek kami. Papa tuh stres sampai kalau aku boleh terbuka dulu, papa benar-benar bisa mulai agak minimal bangkit, minimal kayak satu langkah bisa kayak terbuka, kayak mau bangkit, walaupun belum bangkit seluruhnya. Berapa lama sih? Ya papa setahun sih, tapi benar-benar kayak bobrok dulu dan lain-lain. Nah itu. Nah seperti itu. Jadi ada orang tuh beda-beda, ada yang dia cepat berapa bulan atau berapa, ada yang dia lama sampai berpuluh-puluh, ya ada yang 10 tahun, ada yang berapa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan itu. Nah sehingga di dalam praktek kita mendampingi orang yang berduka, kita harus tahu pribadinya dulu nih, dari orang terdekatnya atau apa, dan kita baru bisa masuk ke dianya. Kita menyesuaikan, kita berdiskusi bareng kira-kira untuk menyikapi dia supaya dia bisa berdamai dengan masa lalunya, lalu mau mencoba build up dirinya untuk sebagaimana. Ya udah, kita ikut alurnya dia, kita berdiskusi bareng, kita bikin kayak kesepakatan bareng supaya klop. Jadi kita nggak murni kita bawa bekal dari kita sendiri sebagai pendamping, tapi kita nggak benar-benar yang kita berikan harus masuk loh, enggak. Bisa saja yang kita berikan itu ditolak. Maka dari itu di sepanjang perjalanan kita sebagai kawan bagi orang yang berduka ini, nah kita menggunakan cara yang di lapangan itu, dengan persetujuan dari 2 arah ini. Nah kayak gitu. Oke. Jadi memang itu yang harus kita lakuin dalam hal ketika gitu kan ya. Mungkin memang karena yang menjadi satu kesedihan dan menjadi hal yang terbiasa. Ya, mungkin sudah terbiasa di lingkungan kita adalah, kebiasaan kita adalah kalau nggak berusaha ada orang berduka, bukannya kita jadi teman yang sekedar untuk yaudah ada di sampingnya, udah nyediain teh atau nyediain apa namanya gitu apa tuh. Kadang-kadang kita sibuk untuk menggurui gitu loh. Bahkan nggak usah orang berduka, nggak usah berduka yang sampai ada orang meninggal, orang patah hati aja masih banyak diguruin gitu loh. Kasihan. Bahkan menggampangkan masalahnya dia. Ya, itu paling pahit itu. Itu paling tai lah itu ya. Kalau beda ya, anak setan sama anak Tuhan beda ya. Nanti aku juga maki loh. Ya aku nggak sepenuhnya. Ya maksudnya tai maksudnya. Ya
ya maksudnya aku pernah ada di posisi itu, ya aku sedikit paham, tapi ya oke, masih ada ya oke. Dan di sini pun aku juga masih belajar untuk seperti melakukan apa yang seperti yang disampaikan oleh Yayan gitu. Oh ternyata seperti itu gitu. Oh berarti yang aku lakuin ke orang yang sakit hati itu gimana pun juga oh ternyata ada salahnya, karena ya itu lagi terbiasa. Sebenarnya karena kita sudah terbiasa untuk kalau nggak menggurui gibahin gitu loh. Nah itu lebih jahat juga Itu jancok pokoknya. Itu masih itu apa terkait dengan apa gimana yang Pak Le kita itu. Pak D apa Pak Le? Pak Le sing suaminya Bu Yekti. Om Yos. Om Yos itu yang gibahin juga, bangsat yang gibahin gitu kan. Yang ya pokoknya harusnya tuh oke, dia katakanlah punya dosa masa lalu ya udah. Tapi kalau sudah digibah, kalau nggak digibah, diperlakukan kayak orang paling berdosa, kayak dilemparin batu terus gitu loh. Yes. Kayak katakanlah gini loh, kayak kalau misalnya aku baca Alkitab gitu kan ya, di masa lalu di zaman sekolah minggu dulu maksud adalah pada saat berarti kalian tuh memposisikan diri di mana pada saat Yesus ngomong untuk siapa kalau misalnya kalian boleh ngelempar batu ke pelacur ini, kalau ke pelacur atau apa tuh itu kalau misalnya kalian nggak ada dosa, berarti kalian tuh orang-orang di zaman itu aja nggak berani lalu ngambil batu untuk melempar batu untuk melakukan sesuai dengan adat Yahudi di zaman itu. Dirajam. Nah, sekarang berarti kalian yang lalu memperlakukan orang-orang yang apa ya, memperlakukan seperti Om Yos, seperti kami, untuk aku gitu kan ya, pada saat kejadian mama memperlakukan kami seperti layaknya sampah yang dimana layak untuk dikatain secara nggak sopan dan lain sebagainya. Itu kayak kalian itu adalah orang yang dengan sangat pedenya menjawab seperti menjawab Yesus, oke aku layak untuk lemparin batu. Kan tai lu anjing. Ini melebihi apa tuh ahli-ahli Taurat, Farisi. Tingkat kepedeanmu luar biasa anjing. Apa yang buat kalian tuh merasa pantas gitu untuk lemparin batu anjing. Jangan untuk edisi ini gitu kan ya, karena sebenarnya kita pengen ngomongin tentang etika karena ini mungkin bisa berkaitan erat gitu kan ya. Kita berikutnya mau ngomongin tentang SJW, Social Justice Warrior. Jadi untuk video ini sekali lagi kalau suka follow, di subscribe supaya mungkin ya bisa nambah gambaran hidup sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu kan ya. Dan lalu berikutnya juga kalau nggak suka ya sudah nggak usah ditonton atau dislike atau maki-maki di kolom komentar juga boleh. Itu apa lagi ya? Dikotbahin nggak apa, seharusnya kalian itu boleh monggo. Paling nanti juga cuma tak jawab dengan kalau ada emoticon gini ya tak giniin gitu kan ya. Paling cuma tak gituin sih. Bukannya kami anti kritik ya, tapi cuma di sini kan orang beropini bebas gitu kan ya. Di sini juga cara orang menyampaikan opininya nggak selalu dengan nggih. Karena tahu nggak, orang yang kami kenal sukanya nggih dan halus luar biasanya itu yang biasanya sumber masalah gitu kan ya. Kalau enggak untuk jalan tengahnya daripada kita ngeresponnya gimana, nggak usah didengar. Bahkan kalau dia ngerespon ya ketawain aja, kayak ya bercandaan kita yang terlalu dark ini. Maksudnya di luar konten ini ya, di keseharian kami gimana, yaudah apapun yang menjadi kepahitan jadi ketawain aja, kita jadiin bahan komedi di keluarga ini aja. Jadi sementara gitu dulu untuk bagian episode terkait dengan etika menghadapi orang yang lagi susah hati atau berduka. Gitu dulu, thanks untuk atensinya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan sampai terakhir, melihat ekspresi kami dan juga celotehan kami yang kayak gini. Dan biar aku kelihatan religius dan anak Tuhan gitu kan ya, nggak sia-sia dulu lomba CTA masuk 10 besar DIY gitu kan ya, antar GKJ. Aku tahu cuk,
Oke, gitu aja. God bless you. Itu aja sih yang kelihatan rohani. Ah. Itu ya.